Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamat. Ketahuilah olehmu bahwa muraqabah yaitu termasuk daripada paling mulianya segala maqam, wa arfa'il manazil, dan paling tingginya segala kedudukan, wa a'lad darajat, dan paling luhurnya daripada segala derajat. Wa hiya maqamul ihsani, muraqabah itu adalah maqam ihsan, al-musyari ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau itu melihat Allah, maka jika tidak ada engkau itu melihat akan Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat akan engkau. Wa kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tiap-tiap orang daripada orang-orang beriman, yaitu beriman dengan bahwa Allah itu tidak samar atas Allah oleh apapun yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak samar apapun yang ada di langit. Wa ya'lamu anna Allaha ma'ahu aina makana, dan ia tahu, meyakini bahwa Allah itu bersama dia dimanapun berada. La yakhfa 'alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi, tidak samar atas Allah oleh sesuatu dari geraknya dia dan diamnya dia. Walakin sya'nu fi dawami hadzal mashhad, akan tetapi kadar yang tinggi itu pada terus-menerusnya ini penyaksian, wa husulu samaratihi, dan hasilnya buah daripada hadzal mashhad, allati awwaluha an la ya'mala fi ma bainahu wa bainallahi amalan yastahi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Yang permulaan buahnya yaitu bahwa tidak beramal ia pada barang yang antara dia dan antara Allah akan satu amal yang ia malu bahwa dilihat atasnya oleh seorang daripada orang-orang saleh. Wa hadza azizun, dan ini adalah perkara mulia. Wa ma warahu a'azzu minhu, dan barang yang di belakangnya, di baliknya, yaitu lebih mulia lagi daripadanya. Ila an yasiral abdu fi akhiril amri, sampai bahwa menjadi seorang hamba pada akhir perkaranya mustaghriqan billah, yaitu tenggelam dengan lautan Allah, wa faniyan amma siwah, dan fana dari apa yang selain Allah. Qad ghaba anil khalqi bi syuhudil haqqi, sungguh dia hilang daripada makhluk dengan menyaksikan adanya Allah. Wal tahaqqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin, dan ia terhubung dengan kedudukan kejujuran di sisi raja yang maha kuasa. Wallahu a'lamu bissawab. Segini
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas penutup daripada kajian pesan Imam Haddad radhiyallahu ta'ala an tentang pentingnya muraqabah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim dan apa buahnya bila orang memiliki sifat muraqabah. Kata Imamul Haddad, muraqabah itu adalah maqam yang tertingginya maqam, tahapan menuju kepada Allah yang termasuk tahapan yang paling tinggi. Bila kita sudah masuk pada tahapan muraqabah, kedudukan yang paling tinggi, derajat yang paling agung, bila mana seorang hamba memiliki sifat namanya muraqabah, yaitu merasa diawasi, dikontrol, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masuk pada makom tinggi? Karena ada 3 makom di dalam Islam ini. Yang terendahnya namanya makomul iman, makom basic. Yang keduanya makomul Islam. Yang ketiganya maqamul ihsan. Dan muraqabah masuk pada maqamul ihsan, sehingga asyrafil maqamat, muraqabah itu maqam yang paling mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu bila kita sudah bisa musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Bila kita tidak bisa memandang Allah dengan hati kita, maka turun pada derajat muraqabah, yaitu sebuah keyakinan bahwa kita gerak-geriknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Haddad, secara umum bila orang itu muslim, dia pasti beriman bahwa Allah sifatnya maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Dia yakin kalau Allah tuh lihat apa saja, termasuk gerak-gerik dia. Bahwa Allah itu tahu apa saja, mau global, mau definitif, besar, kecil, besar, halus, nampak, halus, semuanya diketahui oleh Allah. Enggak ada yang tersembunyi, mau di langit, mau di bumi, di mata Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Dan itu orang yang beriman, siapapun dia, pasti kalau ditanya apakah Tuhan itu maha tahu, pasti dia jawab tahu, maha tahu. Apakah Tuhan itu melihat? Pasti orang beriman akan jawab Allah itu melihat. Apakah gerak-gerikmu dilihat? Dia pasti yakin bahwa Allah itu melihat gerak-geriknya. Dia yakin di mana saja berada, pasti diketahui oleh Allah.
Di waktu kapan saja, siang dan malam, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita dalam gerak diam kita, mau siang dan malam kita, di halayak ramai atau kesendirian kita, ini semua orang pasti tahu kalau dilihat oleh Allah. Yang menjadi persoalan, kata Imam Haddad, terus adanya muraqabah ini yang belum tentu ada pada semua orang. Cahaya muraqabah itu yang dalam hatinya perasaan selalu ada CCTV, dikontrol, dilihat Allah. Ini bakal berbeda tergantung sejauh mana tingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang lalai, kenapa orang itu nyolong? Karena tertutup keyakinannya bahwa Allah lihat dia, sehingga dia mencuri. Kalaulah dia sadar dilihat Allah, enggak perlu, enggak ada orang tetap dia enggak bakal kerjakan itu. Karena apa? Ada muraqabah. Maka zikir yang kemarin disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, 21 kali setiap malam begitu. Untuk apa itu? Untuk dawamul mashhad, untuk terus menerusnya kesadaran di dalam hati bahwa dimanapun selalu dilihat Allah, dimanapun selalu dibersamai Allah, dimanapun dan kapanpun Allah pantau dia. Ini maka muraqabah, makom yang paling tingginya makom. Perasaan dilihat Allah, atau dilihat, dicatat gerak-gerik perbuatan ucapannya oleh Raqib Atid, atau sebentar lagi bakalan mati. Perasaan ini bila muncul di dalam diri kita terus menerus, ini baru dia masuk pada maqamul muraqabah, dawamul mashhad. Kesadaran, dilihat, diketahui, dikontrol, dipantau oleh Allah. Ibarat perempuan, ibu-ibu, lakinya lagi tidur, enggak mau dia ngintip dompet lakinya, walaupun lakinya enggak lihat, karena Allah lihat. Ngintip doang enggak ngambil. Orang ngambil tuh berangkat dari ngintip. Begitu. Enggak ada orang langsung main ambil aja. Ngintip dulu. Orang nyolong aja, itu semuanya bahasa kampungnya digambar dulu. Digambar dulu tuh diintip dulu. Begitu. Dawamul masyhad inilah yang paling penting. Mana indikator orang itu ada muraqabah sebagai tahapan pertama? Betapa dia telah berhasil daripada zikir Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya saban malam 21 kali. Apa indikator udah ada cahayanya? Ibarat dia nanam padi, udah ada buahnya. Mana indikator buahnya? Indikatornya tidak akan mengerjakan apa saja yang kalau dilihat sama orang yang soleh malu. Maka muraqabah ini punya tingkatan. Ada marotibul muraqabah.
tingkatan-tingkatan muraqabah, bukan cara muraqabah, tapi tingkatan-tingkatan muraqabah. Bila ada di dalam kita punya hati tingkatan yang paling dasar daripada muraqabah itu, seorang hamba Allah akan menjauhi segala yang diharamkan oleh agama dan akan menjalankan semua kewajiban-kewajiban agama. Tidak ada ampun, dengan cara apapun tidak mentolerir. Ini barang wajib dikerjain. Salat 5 waktu nggak pernah kurang dari 17 rakaat. Nggak pernah kurang puasa dari sebulan. Nggak pernah kurang dalam berzakat mengeluarkannya. Yang wajib-wajib, yang haram dijauhi. Ini tingkat dasar dalam tahapan menuju muraqabah. Namanya disebut muraqabatul awam. Muraqabahnya orang awam bila dia menjalankan kewajiban, menjauhi yang haram. Tidak ada ampun. Pokoknya cara apapun dia jauhi. Ini masih dasar dalam muraqabah. Yang kayak begini. Jadi ibarat sholat pas bandrol banget. Pas bandrol 17 rakaat. Ini yang kayak begini masih awam imannya. Disebut dalam dunia sufi orang pelit. Orang apa? Pelit. Orang pelit itu kita demen apa gedek? Gedek. Contoh begini contohnya. Kita beli jeruk pasar mana ya? Cidodol. Beli jeruk, kita tanya, bang berapa sekilo? 15.000. Mahal amat. 10.000 aja. Kalau 10.000 saya beli 5 kilo. Baik deh, kasih di kilo sama dia. Ternyata ada 5 kilo setengah. Ambil lagi 5 kilo 3 on. Ambil lagi, kurang 5 kilo kurang 3 on. Tukar lagi, lebih 5 kilo 2 on. Tukar lagi, kurang 5 kilo kurang 3 on. Ampe tengah jam ditukar-tukar. Pas udah tengah jam dapat tuh jeruk 5 kilo lempeng banget. Kita yang beli ini ngelihat pedagang model begini, pedagang apa namanya? Pelit ya. Kenapa pelit? Pas-pasan ya. Kita demen nggak sama orang yang dagang model begitu? Enggak. Demen apa gedek? Gedek. Allah begitu. Sama orang sholat pas bandrol 17 rakaat. Enggak qobliyah, enggak ba'diyah. Allah gedek sama begitu. Gedek banget. Masa hitung-hitungan? Mentang-mentang 5 kilo lempeng banget. Mentang-mentang disuruh 5 waktu doang. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Allah sama hamba model begitu tuh. Gedek banget. Allah tuh namanya hamba perhitungan. Hamba perhitungan begitu, nanti dikasih rezeki sama Allah perhitungan. Karena dia ibadahnya pas-pasan. Ya udah dikasih rezekinya pas-pasan. Ya al jaza min jinsil amal. Ya gaji itu mengikuti kerja, yang kerjanya kayak begitu. Begitu pas-pasan. Enggak mau lebih dikit aja enggak mau. Ini namanya gedek Allah sama hamba model begitu. Sholat nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, duha tahu doang ngerjain kagak. Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi malam ini. Emang ada? Enggak, itu seudon tuh yang duduk begitu tuh. Kagak bener enggak? Ini mah orang tukang ibadah semuanya. Yang ini begitu saudara. Namanya
muraqabatul awam, kelasnya yang penting yang wajib dikerjain. Emang apa enggak ba'diyah? Kagak wajib. Begitu. Kagak wajib. Ini namanya pas-pasan, muraqabah tingkat awam. Tingkat awam. Jadi muraqabah itu macam-macam, saudara. Yang kedua, tingkatan muraqabah itu bila mana seorang hamba beribadah ngeri takut digedekin Allah, sehingga ditambah ada qobliyah, ada ba'diyah. Puasa enggak Ramadan doang, ada puasa sunat dikerjakan. Itu namanya muraqabah tingkat lanjutan. Yang bakal perbuatan kurang bermanfaat, kurang mau dikerjakan. Begitu. Ini namanya sudah dapat pada kelas malu bila mana dilihat oleh seorang soleh. Seorang soleh. Yang ketiga, tingkatan muraqabah itu bila mana kita itu ada dawamul masyhad, terus menerus merasa dipandang oleh Allah, terus menerus bahwa Allah itu hadir dalam setiap tempat dan waktu, di mana saja dia berada dilihat oleh Allah, kapan saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muraqabah tingkat yang ketiga. Yang keempat, tingkatan muraqabah itu manakala seorang hamba telah melihat di dalam dirinya kehadiran Tuhan. Ini bakal menuju ke sana. Wa hadza azizun, ini mulia, tinggi, langka, yang model kayak begitu. Bila kita dawamul masyhad, kita memandang pada hati kita selalu Tuhan hadir, Tuhan lihat kita, Tuhan ada dimanapun saja kita berada. Yang kelima, bila kita punya malu kepada Allah, malu bila kita dilihat Allah di tempat yang dilarang, ngeri takut dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Inilah kelas yang tinggi pada muraqabah. Bila kita berprinsip hidup enggak mau dilihat Allah di tempat yang dilarang, ngeri takut dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Dohor, mana ini si Mamat nih belum sholat, maka dia buru-buru sholat. Di tempat-tempat hiburan dia tidak mau, takut dilihat Allah. Rasa malu ini adalah maqam muraqabah yang cukup tinggi. Pada maqam yang keenam, bila kita ada al-unsu billah, ada merasa kedekatan dengan Allah. Bila kita merasa ada keintiman dengan Allah. Kalau sudah kita masuk pada al-unsu billah, intim dengan Allah, pengennya memuji-muji Allah. Hidup ini tidak ada artinya. Siang, ya Allah, tidak akan indah bila tidak berbuat taat kepadamu. Malam enggak akan asik bila tidak munajat kepadamu. Dunia tidak ada indahnya bila tidak menyebut-nyebut nama kekasihmu.
tidak bersolawat. Jadi kehadiran Allah pada jiwanya ini yang paling tinggi di runutan yang ke-6 dan yang ketinggi yang ke-7. Sebab bintang aja yang paling tinggi bintang 7. Puyeng jadi hilang kalau udah bintang 7. Benar enggak? Maka martabat muraqabah yang ke-7 bila mana kita tenggelam dalam lautan Allah, ini yang udah kelas wali. Namanya maqamul fana, makam tenggelam di lautan. Nah, kalau udah tenggelam di lautan, udah hebat. Yang namanya di laut, kita tenggelam, kelelep, itu pastikan di depan ada air, di belakang air, atas air, bawah air, kiri kanan, di mana-mana air. Bila kita sudah kaya begitu, di depan ada Allah, belakang ada Allah, kiri Allah, kanan Allah, atas Allah, bawah Allah, ini tenggelam. Kayak penyanyi dangdut tuh, Kristina, di kasur ada dia, di dapur ada dia, mana lagi ya? Dapur, kasur, di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Bila kita sudah begitu, namanya sudah mustaghriqan billah, udah tenggelam pada lautan Allah. Kalau sudah kayak begitu, sudah tinggi makamnya. Itu makom yang paling tingginya makom. Walakini sya'nu dawamul mashhad. Jadi sehingga dia tidak pelit, lidahnya qomat kamit untuk menyebut-nyebut Allah. Udah maunya zikir. Bila orang udah kelasnya kayak begitu tuh, tenggelam pada lautan Allah, sadar selalu ada Allah dalam hidup dan kehidupannya, ini udah paling tinggi. Kalau kita, Allah bakal hadir ada kalau kita dalam keadaan ketakutan. Itu supir ngebut, mana jalannya belok-belok kayak puncak, ngebut, itu langsung Allah tuh ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya suka bilang, kalau kita ke Kalimantan, naik ke Ting-Ting, perahu kecil itu, ke Ting-Ting namanya orang Kalimantan, Sungai Mahakam kalau Kalimantan Timur, begitu. Kalau barat, Barito Selatan, itu kalau di timur Mahakam, sungai gede banget, sungai, ada tongkang batu bara, kapal, itu perahu goyang, baru ya Allah, ya Allah ada. Kita itu baru ketemu Allah kalau lagi susah, gitu. Kalau dagangnya lancar, mak tidur mulu malamnya. Allah tuh nggak ketemu. Yang hamba model begini ini dibikin susah aja. Biar apa? Biar ingat Allah. Maka kita jangan masuk pada kelas itu. Biar kita senang terus, mau susah mau senang, ingat Allah. Tenggelam dalam lautan Allah. Kalau lagi nggak ada, tetap ingat Allah. Lagi ada, ingat sama Allah. Lagi sehat, ingat Allah. Susah, ingat Allah. Walakini sya'nu dawamu hadzal mashhad. Ada keintiman dengan Allah. Asik dalam hidupnya. Ya Rabb, kalaulah tidak mendapatkan kenikmatan ini, kata Utbatul Ghulam, saya mendingan milih mati aja. Jadi milih mati. Pagi-pagi Utbatul Ghulam nangis, pagi nangis, menjerit, nangis.
Ditanya oleh temannya, ma yubkik, kenapa engkau nangis? Adakah yang hilang? Kata dia, saya udah 40 tahun setiap malam tahajud, semalam enggak bangun kecuali adzan subuh, musibah besar, nangis sejadi-jadinya gara-gara kesubuhan enggak tahajud. Ini namanya sudah mustaghriqun billah. Kalau kita kan enggak tahajud paginya, biasa aja. Bener enggak? Enggak ada asiknya sama ibadah, enggak ada keintiman dengan Allah. Maka ulama bilang ahlullah fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang-orang yang sudah punya muraqabah, kalau udah malam itu percis kayak tukang main bola dengan lapangan bola. Baru juga sembuh kakinya diurut, diajinain, diajak main bola lagi, main lagi enggak? Main lagi. Kenapa? Asik. Nah, begitulah ahli Allah. Kalau siang lama amat ya, kapan malamnya ini? Pengen apa? Pengen tahajud. Kita pernah nggak begitu? Kapan ini malam pengen tahajud? Pernah nggak? Waduh, apa ngaji ini ditutup aja ya? Enggak ada itu keinginan pengen begitu. Buatlah sewaktu-waktu, kasih ke spare untuk duduk di sejadah. Udah dikir yang tadi aja, Allahuma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Enggak bahasa Arab, kayaknya kita kurang nyangkut. Allah bersamaku, Allah lihat aku, Allah pandang diriku, kapan saja, di mana saja. Dia baca itu aja, kalau bahasa Arab susah. Allah pandang aku di mana saja. Udah bacanya begitu aja. Begitu. Allah pandang aku di mana saja 21 kali. Daripada bahasa Arab kurang nyangkut, ya yang kita nyangkut aja. Biar kita nempel di hati. Allah pandangi aku di mana saja. Baca aja itu sampai muncul cahaya muraqabah dalam jiwanya, biar masuk pada maqamul ihsan. Sehingga hidup ini enggak perlu 2 kali hidup, sekali aja udah cukup kalau dijalani dengan benar. Enggak perlu hidup 2-3 kali. Biar kita sadar hidup ini adalah anugerah, bukan beban. Yang dia kata, aduh beban hidup gua berat. Lah, hidup dikata beban? Enggak. Hidup anugerah. Otak Anda yang terbebani oleh pikiran-pikiran busuk, itu aja. Maka muraqabah ini penting, kata Imam Haddad. Kalau sudah tinggi, seorang hamba pada akhir perjalanannya akan tenggelam pada lautan Allah. Dia fana dari selain Allah. Kemana aja yang dia lihat Allah. Yang kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, faman ra'al kauna wa lam yashadhu fihi aw qablahu aw indahu aw ba'dahu faqad a'waza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bi suhubil athar. Alam ini gelap, dulunya enggak ada. Yang membuat ada karena adanya Allah. Kita ini dulunya enggak ada, kita ada itu karena ada Allah ngadain kita. Maka siapa yang lihat alam tapi tidak ketemu Allah, ini kena gerhana dia punya jiwa. Dia lihat laut itu indah, indah sekali. Tapi dia tidak pernah terpikir siapa yang membuat indah. Begitu. Gunung ini indah, siapa yang buat indah?
Begitu. Ketika dagang untung, siapa yang ngasih untung? Munculin. Begitu. Munculin. Ini sekarang sembuh dari sakit, siapa yang ngasih sembuh? Supaya kita sadar, di mana saja ada Allah. Allah yang ngasih segalanya. Allah ada dalam setiap kesempatan. Bila kita sudah ada kebersamaan Tuhan dalam hidup kita, maka di sana ada keintiman, nggak mau jauh dengan Allah. Waktunya nggak mau terbuang untuk memikirkan hal yang kurang berfaedah dalam hidupnya. Maka kata ahli Allah, bila nggak ada malam, mendingan mati aja. Bila enggak ada tahajud yang dia kerjakan, karena nggak ada malam nggak bisa tahajud, mendingan mati aja ya Rob. Begitu. Kalau kita kan kagak, ini utang banyak banget Rob, kalau susah terus begini mati. Ini karena dunia, bukan karena Allah. Putus asa ini. Ini bukan Allah. Allah ini yang dia pandang. Cinta kasih Allah ada pada hatinya. Muraqabah. Sehingga qad ghaba anil khalqi bi syuhudil haq. Dia tidak pandang makhluk karena yang dia lihat Allahnya. Di mana aja yang dilihat Allah. Ketika dia menemukan kelapa muda manis, subhanallah, hebat Allah. Ini kelapa di Pulau Seribu yang muanya asin kok bisa manis ya? Hebat Allah. Begitu. Jadi Allahnya, makanan yang dia makan kalau dilihat Allahnya enggak bakal sembarangan. Karena yang dilihat Allah. Ini nasi, ada yang ditundukin suruh jadi petani, suruh jadi pedagang beras, pedagang nasi, sampai kita makan. Prosesnya ribuan orang ditundukin buat muliain kita. Betapa Allah hebat. Allah kelihatan di dalam hidupnya, merasa hadir Allah di dalam kehidupannya. Ini namanya maqamul muraqabah. Dalam tingkatan yang tinggi, ketika tenggelam pada lautan Allah, itu kayak Syekh Siti Jenar. Ketika ditanya, sopo sampean? Kaulo Gusti. Kaulo Gusti. Aku Tuhan. Kenapa ampe kayak begitu? Udah tenggelam. Yang ada hanya Allah aja, nggak lihat dirinya. Ini namanya udah jazab, udah gila, udah gila. Yang dilihat adalah Allah. Di mana aja Allah. Cuman ketika karena ini ngeri orang bakal terjebak sama para wali songo, dibunuh. Bahaya ini. Karena bakal merusak yang lain. Meski dia nggak salah, orang gila nggak boleh dibunuh, tapi bakal rusak. Begitu. Itu begitu wali songo. Itu kudu dicontoh tuh sama pemerintah. Kalau ada subat-subat yang bakal ngerusak orang awam, nggak demen sama habaib, nggak demen sama kiai, close. Mestinya begitu. Supaya nggak rusak, maka dibunuh. Itu Syekh Siti Jenar. Makamnya ada di Bejagung, di Tuban. Kita datangin berkali-kali. Satu riwayat makamnya di Tuban, kampungnya Bejagung, Tuban, nggak jauh dari Sunan Bonang. Begitu. Syekh Siti Jenar itu begitu. Jadi orang-orang yang sudah istighraq, tenggelam pada lautan Allah, dikit-dikit Allah aja, di mana aja Allah aja. Kenapa? Bukan karena penyatuan Tuhan pada dirinya. Udah gila.
Jadi yang dilihat adalah Allah aja, sehingga sayang sama semuanya. Sayang sama semuanya. Dan ini nih yang kudu ada di hati kita. Namanya muraqabah. Tahapannya yang terendah dulu, menjauhi yang dilarang, mengerjakan yang disuruh. Itu tingkat awal. Dalam buah malu kalau dilihat orang soleh kalau ngerjain begini nih. Kalau malu maka dia muraqabah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, di rumah nggak berani dia telanjang. Di rumah mandi, Abu Bakar nggak pernah telanjang bulat. Mandi selalu, kalau bahasa kita orang pakai sidi, perempuan tuh pakai kemben. Di rumah ketika ditanya sama ibunya, ini dari kecil Abu Bakar, tanya sama ibunya, Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu selalu nutup aurat di rumah? Allah lihat mak, begitu. Itu namanya muraqabah. Namanya Allah lihat. Kalau kita kalau sendiri, ya Allah telanjang sendiri, begitu. Kadang lebih parah, sholat kalau sendiri pakai kaos oblong doang jadi, gitu. Jadi aja. Allahnya nggak ada, nggak muncul kehadiran itu. Mau sendiri, mau orang banyak, sholatnya dia rapi. Ini ada rasa kehadiran Tuhan. Ada rasa kehadiran Tuhan. Ini nih dawamul masyhad yang paling tinggi. Jadi cahaya dari muraqabah yang terendah, ada perasaan malu bila dilihat orang mengerjakan kayak model begitu. Itu berarti udah ada tanda-tanda dia masuk pada maqam muraqabah. Kalau tidak ada itu, belum, masih maqamul awam. Dalam maqamul ihsan ada anta'budallaha, baru kelas itu. Belum ka'annaka tarahu, belum fa'innahu yaraka, belum. Baru anta'budallaha, namanya maqamul awam. Bukan maqamul khas, apalagi khawasul khawas. Imannya masih kelas ilmul yakin, belum ainul yakin, belum haqqul yakin, belum. Kalaulah kita tidak muncul di dalam diri perasaan malu bila dilihat orang mengerjakan model kayak begitu. Bila kita ada perasaan malu, di situ ada indikator orang itu punya sifat muraqabah. Di balik itu yang paling tinggi, bila kita tenggelam dalam lautan Allah, di mana saja yang dilihat ada Allah. Ada Allah. Bila kita ada barang kita diambil sama orang, Allah catat, Allah lihat, biarin. Anggap aja jenggot dicukur, bakal tambah banyak ini. Udah, ada Allah yang nyatet, ketemu di akhirat. Tenang, fokus saja sama Allah, fokus. Ini nih ada alamatul muraqabah pada qalbu seorang hamba Allah, seorang salik. Maka muraqabah ini tahap awal untuk menuju maqam musyahadah. Nggak bisa untuk musyahadah kalau tidak muraqabah. Dalam hadis Sahih Muslim, anta'budallaha, kelas rendah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, namanya maqam muraqabah. Ka'annaka tarahu, namanya maqam tertinggi musyahadah. Bakal ada merasa tajallinya Allah di dalam hidupnya, dan ini sudah masuk dunia sufisme orang yang model kayak begitu. Karena itu saudara-saudara sekalian, Imamul Haddad, kalau benar-benar kita pengen menuju kepada kebahagiaan, maka milikilah sifat muraqabah.
Kalau kita benar-benar hidup kita pengen terarah, harus punya sifat muraqabah. Kalau kita pengen umur kita ini betul-betul makmur dan terukur, harus benar-benar memiliki sifat muraqabah. Karena muraqabah adalah sifat yang paling bagus, makom yang paling tinggi, kedudukan yang paling luhur, derajat yang paling mulia bila kita memiliki muraqabah. Dan dengan ini selesai pembahasan muraqabah. Yang pertama, pesan Imam Haddad kalau pengen bahagia, miliki kemantapan iman, percantik iman. Dua, luruskan niat dalam hidup di alam dunia, kelurusan niat. Ketiga, miliki sifat muraqabah. Baru 3 langkah. Taqwiyatul iman. Yang kedua, tahsinun niat, lempengin niat. Yang ketiga, muraqabah. Ini tahap menuju bahagia. Kalau nggak ada ini, kebahagiaan yang ada, kebahagiaan semu. Bila sudah ini, kita bakal diajak berbicara mendandani hati, tapi tidak malam hari ini. Materi kita tentang dandanin hati, menata hati, pertemuan mendatang saja. Jadi dengan ini selesailah kita membahas tentang muraqabah. Ala kulli hal, muraqabah memiliki banyak zikir. Bila kita yang tertinggi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, ini zikir muraqabah yang tinggi. Kedua adalah ucapin salam bangun tidur tuh kepada malaikat raqib ama atid. Assalamualaikum ya raqib ya atid, narju minkuma nadaratikuma wa rahmatikuma wa atofatikuma hadiyatan minni ilaikuma. Suratul Fatihah yang kemarin begitu. Itu zikir muraqabah, pengen berasaan ada raqib, ada atid yang nyatat kita. Yang ketiga, Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Maghrib, subuh, ini zikir muraqabah tingkat yang rendah. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ini namanya zikir muraqabah. Semuanya ada zikirnya. Kalau pengen merasa dihadiri Allah, Allahuma'i, dan seterusnya. Kalau pengen merasa raqib atid selalu ada, kirim salam sama 2 malaikat ini. Ketiga, kalau pengen kita ada kesadaran hidup ini akhirnya ada titik. Mau kata panjangnya kayak apa, ujungnya titik. Hidup mau umurnya panjang kayak apa, ujungnya mati. Maka Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, zikir muraqabah yang terendah. Untuk kita selalu ulang-ulang, sadari kita ini bakalan mati. Itu pun juga bakal muncul muraqabah sampai pada akhirnya kelas kesadaran dipantau Allah. Habis ini kita berbicara menata hati dan mendandani jiwa supaya jiwa kita bahagia. Karena sumber bahagia adanya dari hati, tapi tidak malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin?